Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah berada di penghujung persiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dalam beberapa pekan sebelumnya kita sudah dipersiapkan oleh Nabi Yohanes Pembaptis supaya kita semakin mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga, melakukan pertobatan, sehingga kita semakin pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di minggu terakhir persiapan ini kita diperkenalkan dengan seorang tokoh, Yosef, suami Maria dari keluarga kudus Nazaret ini. Yang bisa kita pelajari dari cara Yusuf menanggapi berita malaikat ini adalah sungguh luar biasa. Dia mempertontonkan imannya yang mendalam akan berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Karena iman akan apa yang difirmankan oleh malaikat itu, sehingga dia mengurung niatnya untuk menceraikan Maria dengan segala konsekuensi tentunya yang akan dihadapi oleh Maria berkaitan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Kalau jalur hukum itu yang ditempuh oleh Yusuf, maka Maria akan berhadapan dengan masalah hukum berat, bahwa dia akan dirajam sampai mati karena dia hamil di luar pernikahan. Di tengah rencana Yusuf untuk menceraikan Maria dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh Maria ini, menurut hukum pada waktu itu, lalu Tuhan menampakkan dirinya berupa kehadiran malaikat yang menyampaikan pesan kepada Yusuf, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria, bahwa Maria itu mengandung, bukan proses biologis, bukan proses manusiawi seperti biasanya, tapi ini adalah peristiwa Allah sendiri. Maria mengandung karena Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia. Yusuf pun juga tidak, ya, karena memang Yusuf juga belum, karena baru sampai tahap tunangan itu. Tapi sampai pada tahap itu sudah dikatakan tunangan, menurut hukum pada waktu itu sudah sah itu. Tetapi masing-masing masih tinggal di rumahnya masing-masing. Maria di rumah keluarganya, Yusuf juga masih di rumah keluarga. Tapi sudah resmi sebagai tunangan. Ya, tapi sekarang ini sudah hamil ini. Ya, saya kira reaksi Santo Yusuf ini manusiawi sekali. Mungkin kalau kita, mungkin kalau di Flores itu atau di tempat lain di Indonesia Timur itu lebih parah lagi reaksinya itu. Tidak hanya seperti Yosef ini, parah juga bisa melayang dan lain sebagainya. Karena orang hamil di luar nikah, apalagi posisinya sebagai tunangan resmi saya, macam gitu. Yusuf marah. Tapi untunglah dia punya iman yang kuat, gitu. Ya. Dia karena imannya itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat, bukan hanya mendengarkan firman malaikat itu, tapi juga melaksanakannya. Sehingga di dalam diri Yusuf ini kita menemukan bukan hanya Maria yang punya iman seperti itu, juga di dalam Yosef sendiri. Peristiwa penyelamatan yang direncanakan oleh Allah ini melibatkan dua orang yang luar biasa. Maria juga dengan imannya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yusuf juga seperti itu, mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya. Luar biasa. Dia dengar, itu bukan peristiwa manusia, bukan orang, bukan manusia biasa yang mengganggu Maria ini sehingga dia hamil. Tuhan yang mengganggu dia dengan Roh Kudusnya sehingga dia bisa hamil. Jangan ragu-ragu, Bapak tua, kurang-kurang lebih begitu kalau bahasa Floresnya. Bapak tua jangan ragu-ragu, ini bukan pekerjaanmu, ini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah, maka dia mengandung. Sehingga dia mendengarkan. Ya, itu kan kekuatan, kedalaman imannya kan terletak di situ. Bukan hanya kedalaman imannya, juga ketaatannya pada firman itu. Dia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, karena Roh Kudus. Itu. Dia mendengarkan firman itu, lalu melaksanakan apa yang didengarkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dia tetap merangkul dan menerima kembali Maria
untuk menjadi tunangannya yang resmi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira ini yang perlu kita antisipasi menjelang kelahiran Tuhan ini. Kita harus menyiapkan diri untuk lebih mantap mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan ini dengan memposisikan seperti Yusuf ini. Ya. Mendengarkan sabda Tuhan lalu melaksanakannya, supaya kita semakin dipantaskan untuk bergembira bersama Sang Bayi Natal, Yesus Kristus Juru Selamat, yang akan membawa damai keselamatan untuk kita. Dan siapa dia itu? Dikatakan harus diberi nama oleh Yusuf itu. Ya, karena di dalam silsilah itu kan Yusuf itu, Yesus itu harus lahir dari keturunan Daud. Daud itu adalah, Yusuf itu adalah keturunan Daud gitu. Ya. Harus beri nama Mesias, artinya Tuhan adalah keselamatan. Dan dia itu juga dalam karyanya nanti akan selalu menyertai kita semua. Maka disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Sehingga kita ini tidak usah takut sebenarnya. COVID itu, penyakit apapun di dalam dunia ini, tidak usah takut. Karena Allah menyertai kita. Dari awal sampai akhir. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah Emmanuel itu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memposisikan diri seperti Santo Yusuf ini, beriman mendalam, ketaatan, dan juga berkorban demi misi keselamatan ini. Mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita pun dalam masa persiapan ini, dalam beberapa hari ke depan ini, mudah-mudahan kita memposisikan diri kita seperti Yusuf, supaya kita semakin mendengarkan Tuhan dan semakin melaksanakan apa yang Dia katakan, supaya damai, sukacita, keselamatan, Emmanuel itu senantiasa kita alami di dalam hidup ini, terutama dalam peristiwa Natal yang akan kita gelar. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.